Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun bainahunna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masjid dan tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Semoga wabah corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecintaan kita kepada masjid tetap bisa berjalan sebagaimana biasa. Cukup 4 bulan saja kita tidak sholat berjamaah di masjid. Cukup 4 bulan saja kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Setelah ini semua masjid di Indonesia pada khususnya, di seluruh dunia pada umumnya, dibuka kembali sebagai tempat di mana kita untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah kita pada saat ini Idul Fitri dalam duka corona. Idul Fitri dilaksanakan dalam setiap tanggal 1 bulan Syawal. Dan Idul Fitri tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan kegiatan puasa di bulan Ramadan dan sholat tarawih di malam Ramadan. Karena random acara ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal. Oleh karenanya sholat Idul Fitri berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Idul Fitri walaupun hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang hampir sampai hukumnya kepada wajib, hanya kurang 25% saja. Dan disunahkan sholat Idul Fitri itu adalah di lapangan, karena ada keterlibatan wanita-wanita, bahkan bukan saja wanita yang tidak haid, wanita yang haid pun disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Walaupun tugasnya hanya mendengarkan khotib berkhutbah, karena mereka juga turut berpuasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur acara sholat Idul Fitri itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat turun ke alam dunia, mencari tempat lapangan di mana diselenggarakan, dilaksanakan sholat Idul Fitri. Di subuh hari malaikat itu sudah turun. Kemudian malaikat itu disuruh menyuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, ya ummat Muhammadin ukhruju ila rabbin karim yu'til jajila wa ya'fu anil azim. Wahai umat Muhammad, ini tanggal 1 Syawal,
keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian ke tempat-tempat diselenggarakan di mana sholat Idul Fitri menuju Rabbmu yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan yang sangat besar. Setelah umat Muhammad kumpul di satu tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat, bagaimana wahai para malaikatku, bila orang-orang sudah menunaikan tugasnya puasa 30 hari di bulan Ramadan, mereka berdiri di setiap malam sholat tarawih. Kata malaikat, berikan pahalanya dengan cash ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para malaikat yang hadir pada saat itu. Saksikan oleh kalian, aku memandang mereka dan aku telah ridho kepada mereka, dan aku telah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada seluruh jamaah yang hadir pada saat itu, saluni, kalian minta kepadaku apa saja. Apakah hajat dunia maupun hajat akhirat, tidak ada hajat kalian kecuali akan aku kabulkan. Dan setelah usai sholat daripada sholat Idul Fitri, maka disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fansarifu maghfuran, hendaklah kalian kembali dengan membawa ampunan dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan pada saat menyuruh pulang kepada kita, aku akan jaga aib-aib kalian, dan aku akan tidak hinakan kalian di hadapan orang-orang yang melampaui batas, di hadapan orang-orang kafirin, di hadapan orang-orang munafikin, dan di hadapan orang-orang Islam, akan tetapi benci kepada Islam dengan membawa ampunan daripadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua malaikat bahagia pada saat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan semuanya itu. Maka pulanglah seluruh orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Akan tetapi Idul Fitri saat ini kita semuanya duka, karena tidak semuanya umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan ada yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Kebanyakan orang sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, sementara fikih sholat Idul Fitri belum mereka dapatkan. Maka ini yang menjadi sebuah duka kepada kita semua. Ini adalah waktu ijabah, di mana hari Jumat ada dua waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di mana imam masuk ke dalam masjid, kemudian ia mengakhiri sholat Jumatnya, maka itu adalah waktu ijabah. Dan yang kedua adalah waktu asar sampai dengan terbenam matahari. Kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, atau walaupun kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dalam keadaan kita kurang fikihnya, bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sesungguhnya hadiah puasa bulan Ramadan dan hadiah tarawih di malam-malam Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita sholat Idul Fitri. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan hadiah pahala puasa kita di tahun Ramadan tahun ini, puasa sholat tarawih kita di tahun Ramadan tahun ini ke rumah kita masing-masing insya Allah, sehingga kita dapat mendapatkan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Idul Fitri adalah bahasa Arab, id artinya kembali, fitri adalah suci. Dengan puasa kita sebulan penuh di bulan Ramadan, dengan melaksanakan sholat tarawih penuh di bulan Ramadan, bahkan mungkin ada di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita suci kayaumin waladat su'ummu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jadatina wa li masyayikhina wa li ustajina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Aqimus shalat.